Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia saudara-saudara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memperingati peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita, yaitu awal bangkitnya kesadaran kebangsaan masyarakat kita. Wujudnya adalah pembentukan budi pekerti 89 tahun yang lalu, modern pertama di Indonesia. Para pendahulu kita yang bijaksana dan luas wawasannya menyadari benar betapa pentingnya kesadaran kebangsaan bagi tegaknya suatu negara. Lebih-lebih lagi bagi bangsa kita yang sangat majemuk, baik dari segi ras, etnik maupun agamanya. Kesadaran kebangsaan merupakan syarat mutlak dan landasan bagi tegaknya negara kebangsaan. Kesadaran kebangsaan memang harus tumbuh jauh lebih dahulu dari pembentukan negara kebangsaan itu. Kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap tahunnya adalah untuk mengenang kembali saat-saat penting dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Dengan memperingati saat-saat yang penting tadi, kita semua ingin menyegarkan dan memperkuat kesadaran kebangsaan kita itu. Kita memang harus terus menyegarkan dan memperkuat kesadaran kebangsaan ini karena menghadapi tantangan pembangunan yang makin rumit dan makin berat di masa-masa yang akan datang. Kita pasti berhasil mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan hanya jika kita berhasil mengerahkan seluruh kekuatan nasional kita. Karena kita dapat mengerahkan seluruh kekuatan nasional itulah, maka kita berhasil mencapai kemajuan dan kesejahteraan seperti yang kita alami bersama sekarang ini. Kita tahu bahwa pembangunan kita mengandung berbagai kekurangan. Kekurangan itu akan kita perbaiki agar kita dapat mencapai kemajuan yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Kekuatan bangsa untuk maju adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dan kekurangan, serta keberanian untuk mengadakan koreksi untuk perbaikan. Dalam sejarah memang tidak ada bangsa yang dapat maju dan berkembang dengan seketika, apalagi bagi bangsa yang demikian besar seperti bangsa kita. Penduduk negeri kita 200 juta lebih jumlahnya. Penduduk kita yang besar itu terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki sejarah dan kebudayaan sendiri, mendiami ribuan pulau, menganut berbagai agama, dan berbicara dalam ratusan bahasa daerah. Warga bangsa kita ada juga yang dahulu berketurunan asing. Apabila kita melihat ke segala penjuru bumi ini, maka ada bangsa-bangsa yang jauh lebih sedikit jumlah warganya, jauh lebih sedikit suku bangsanya, jauh lebih kecil daerahnya, dan jauh lebih sedikit agama yang dipeluk rakyatnya, tetapi mereka belum juga berhasil menemukan rumusan dan tatanan kebangsaan yang mereka perlukan. Malahan ada yang masih belum sepakat mengenai bahasa nasionalnya. Mengenai semangat kebangsaan ini, kita sungguh-sungguh bersyukur. Tingkat kematangan kehidupan kebangsaan yang sudah kita capai sekarang ini tidaklah terwujud demikian saja. Semangat kebangsaan yang sekarang hampir berusia 1 abad ini kita bangun dengan susah payah. Jika tidak waspada, maka persatuan dan kesatuan yang sudah kita capai dengan mantap itu dapat terganggu oleh konflik-konflik yang tidak jarang berlatar belakang perbedaan sosial budaya atau kedudukan sosial ekonomi, sentimen perbedaan agama atau ras. Ada bangsa-bangsa yang mencapik dirinya sendiri karena rasa kebangsaannya belum mantap. Wawasan kebangsaan yang kita anut bukanlah wawasan kebangsaan yang bersifat meniadakan perbedaan identitas,
dan budaya khas dari suku-suku bangsa kita yang demikian banyak itu. Wawasan kebangsaan yang kita anut juga bukan yang picik, yang menolak apa saja yang datang dari luar. Wawasan kebangsaan yang kita anut secara ringkas dan gamblang tergambar dalam lambang negara kita, ialah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Kita berbeda-beda dalam warna kulit dan asal-usul, tetapi dalam bidang hukum, ekonomi, politik, ketatanegaraan, dan pertahanan keamanan kita adalah satu. Karena itu, dengan tetap menghormati jati diri dan kebudayaan masing-masing suku bangsa, dengan menghormati agama dan kepercayaan masing-masing, dengan menghormati asal-usul mereka, maka kita bangun bersama bidang-bidang kehidupan yang dapat kita nikmati bersama sebagai bangsa itu. Kita membangun negara kebangsaan yang berbentuk kesatuan dan berdasar faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Anggota majelis terdiri dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan utusan golongan. Majelis inilah yang akan menentukan garis-garis besar haluan negara serta memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum yang sebentar lagi kita laksanakan merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu. Menggunakan hak pilih merupakan wujud nyata dari kesadaran terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Menggunakan hak pilih adalah wujud dari tanggung jawab kita untuk memelihara, menyegarkan, dan menegakkan kedaulatan rakyat itu. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, setiap generasi baru yang akan menggantikan generasi yang lebih tua perlu kita beri bekal yang jelas tentang latar belakang sejarah, tatanan kenegaraan, kebijakan, dan strategi nasional yang kita anut. Kealpaan atau keterlambatan dalam membekali generasi muda dengan pendidikan kewarganegaraan dapat berakibat yang tidak kita inginkan di belakang hari. Kita bersyukur bahwa generasi muda secara keseluruhan sesungguhnya mempunyai semangat kebangsaan yang kuat. Dengan segala kekurangan yang masih ada, generasi muda tahu bahwa republik ini dirancang, diorganisasikan, dan dibangun untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, masa depan yang akan sepenuhnya menjadi milik mereka itu. Mereka tahu bahwa kebijakan pembangunan yang beritik berat pada pembangunan ekonomi telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kemiskinan. Mereka tahu bahwa melalui pembangunan kita berusaha keras untuk menghapuskan kemiskinan itu. Mereka sadar bahwa tahap pembangunan kita sekarang juga mencurahkan perhatian yang besar pada pembangunan sumber daya manusia yang justru untuk sebagian terbesar terdiri dari kaum muda itu. Kita tidak perlu menutup kekurangan yang masih terdapat dalam kehidupan kebangsaan kita. Kekurangan-kekurangan yang kita alami sekarang ini juga pernah dihinggapi bangsa-bangsa lain. Tidak ada bangsa yang dengan seketika memiliki keseluruhan keunggulan itu. Keunggulan apapun juga adalah suatu prestasi, dan setiap prestasi adalah hasil dari perjuangan yang panjang dan gigih. Yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus menelaah dengan cermat penyebab kekurangan-kekurangan itu dan mencari cara terbaik untuk mengatasinya. Dengan cara inilah antara lain kita memelihara dan mendayagunakan potensi kebangsaan kita secara utuh untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan abad ke-21 yang akan penuh dengan kompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Dunia masa datang yang dikenal sebagai abad globalisasi tidaklah akan meniadakan bangsa dan negara kebangsaan. Dunia masa depan memang akan memperkuat kerjasama antar bangsa dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Walaupun demikian,
Meskipun kerjasama antar bangsa akan bertambah erat, namun secara politik dunia akan tetap ditata berdasar negara-negara kebangsaan. Dengan kata lain, kehidupan kebangsaan dan negara-negara nasional yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan akan tetap merupakan ajang dan wadah politik utama. Karena itulah kita harus memelihara, memperkukuh dan mendayagunakan kesatuan tatanan kebangsaannya itu secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Dengan kesadaran dan semangat itulah kita peringati Hari Kebangkitan Nasional kita ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.